So, siapin aja mental kalian dan sediakan cemilan terbaik kalian juga biar makin enjoy nontonnya. Benerin dulu posisi rebahannya, seruput dulu kopi hangatnya, dan mari kita sama-sama bilang, hayu, meluncur. Diawali dengan sepasang suami istri yang terlihat sangat tergesa-gesa dan berekspresi sangat ketakutan. Mereka terlihat sedang mengemaskan barang dan berniat untuk keluar dari rumahnya. Tapi mereka malah hilang tanpa jejak Sur. Dan film Rumah Kentang The Beginning pun dimulai. 20 tahun kemudian, kita diperkenalkan dengan sepasang suami istri lagi yang bernama Adrian dan Sophie. Kedua pasangan tersebut merupakan seorang penulis novel horor yang sangat laku di pasaran. Tapi pada suatu ketika, novel mereka dinyatakan tidak laku lagi karena ceritanya hanya itu-itu saja. Dan para pembaca juga tahu jika novel buatan mereka bukan hasil pengalaman mistis mereka sendiri, melainkan pengalaman para narasumber yang mereka wawancarai. Oleh karena itu, mereka pun diminta untuk membuat novel dengan pengalaman sendiri. Di rumah, Sophie menawarkan Adrian untuk pergi ke Bali. Konon katanya banyak juga hal-hal mistis yang ada di Bali. Namun Adrian menolak, karena kalau ke Bali namanya bukan cari pengalaman mistis, malah jadi liburan nantinya. Seketika satu kentang menggelinding ke arah lemari yang menyebabkan album foto Sophie yang saat kecil jatuh ke lantai. Adrian pun mendapatkan ide untuk pergi ke rumah peninggalan orang tuanya Sophie aja. Rumah dengan perkebunan kentang yang luas, dan Adrian yakin ia bisa mendapatkan inspirasi di sana. Itu kentangnya tadi jatuh, mau dipotong. Ide Adrian pun didukung oleh uaknya Sophie. Buat yang gak tahu, uak itu sebutan tante atau om dalam bahasa Sunda. Lanjut. Uaknya mengatakan jika ia setuju karena anak-anak Sophie juga masih pada libur sekolah, jadi mereka bisa ikut ke sana. Sebenarnya Sophie trauma untuk pergi ke rumah itu lagi, soalnya orang tuanya dulu hilang secara misterius tanpa ada jejak sama sekali di rumah tersebut. Tapi demi pekerjaan, akhirnya mereka semua pun pergi. Sophie dan Adrian memiliki 3 anak. Anak yang pertama bernama Nina, yang kedua bernama Nala, dan yang bungsu ini namanya Bayu. Akhirnya mereka sampai. Rumah tersebut terletak di desa Curug Balong. Saat baru saja masuk ke desa itu, tiba-tiba mereka dihalangi oleh seorang lelaki tua. Orang tersebut menawarkan jimat kepada Adrian dan Sophie karena mereka orang baru di desa itu. Dan orang tersebut mengingatkan agar selalu berhati-hati karena desa ini bukan desa sembarangan. Karena keluarga ini tidak percaya tahayul, akhirnya mereka segera pergi dan menghiraukan perkataan lelaki tua tersebut. Akhirnya mereka sampai. Rumah tersebut sangat besar dan masih tetap bersih karena selalu dibersihkan oleh Bidarti yang merupakan salah satu pembantu setia keluarganya Sophie pada zaman dulu. Tapi setiap malam Bidarti tidak pernah menginap di rumah tersebut. Karena sudah tua, Bidarti memutuskan untuk pulang saja ke rumahnya yang tak jauh dari rumah itu dan ingin memiliki waktu yang banyak bersama keluarganya. Tak lama dari itu, keluarga ini pun bermain ke perkebunan kentang yang ada di depan rumah. Saat semua sedang melihat pemandangan, Nina malah mendengar bisikan-bisikan yang aneh dari seorang anak kecil Sur. Nina dibisikkan untuk masuk ke dalam gudang yang berada di dekat perkebunan. Mama. Mereka semua pun masuk ke dalam gudang dan melihat sebuah kuali yang sangat besar. Dan saking besarnya, tubuh sebesar Bayu pun bisa masuk ke dalam kuali tersebut. Sophie menemukan sebuah foto dan ternyata kuali tersebut digunakan warga desa Curug Balong untuk merayakan hari panen dengan memasak sup kentang besar-besaran. Pada malam harinya, terlihat Adrian sangat serius mengetik novel barunya. Di samping itu, Nina yang sedang tidur tiba-tiba terbangun dan melihat ibunya mengajaknya yang entah akan kemana. Nina. Nina terus mengikuti ibunya sampai ke gudang. Setelah masuk ke dalam gudang, tiba-tiba ibunya hilang dan api seketika menyala. Kuali pun dipenuhi kentang-kentang yang sudah mendidih. Dan Nina melihat ada seorang anak kecil yang keluar dari kuali tersebut hingga Nina ketakutan dan terjatuh. Jatuhnya estetik sekali ya bun. Adrian, Sophie, dan Nala yang mendengarkan teriakan Nina segera menuju gudang dan mereka sangat histeris ketika melihat bagian baju Nina yang robek. Namun tubuh Nina tidak bisa mereka temukan dan Nina pun menghilang tanpa jejak.
Keesokan harinya, Sophie sangat ketakutan. Ia takut jika Nina bernasib sama seperti orang tuanya, yaitu menghilang tanpa jejak dan tidak akan bisa ditemukan lagi. Adrian sudah mencoba menangani kasus ini ke pihak polisi karena Adrian yakin pasti ada seseorang yang menculik Nina. Setelah itu mereka segera menuju pasar untuk menanyakan apakah para warga melihat Nina. Namun hasilnya nihil, mereka semua tidak pernah melihat Nina. Saat di pasar, Nala tertarik dengan mainan yang ada di pasar. Dia pun ingin membeli mainan untuk dijadikan oleh-oleh saat pulang nanti. Bayu meminta ibunya untuk membelikannya sebuah peluit. Sophie pun mengizinkannya. Dan jika Bayu membutuhkan bantuannya, tiup saja peluit itu kencang-kencang, ucap Sophie. Sophie pun menitipkan Nala dan Bayu kepada uaknya, sedangkan ia akan lanjut mencari Nina. Saat Nala dan Bayu sedang memilih mainan, Ua bertemu dengan lelaki tua yang menawarkan jimat pada waktu itu. Ternyata ia pemilik toko ini, dan diketahui ia bernama Dadang. Dadang pun mengatakan jika rumah yang sekarang mereka tempati bukan rumah sembarangan. Mereka harus hati-hati dan harus memakai jimat. Jika tidak, mungkin saja satu persatu dari keluarganya akan menghilang. Dadang pun memberikan jimat-jimat itu secara gratis. Malam hari pun tiba. Kini teror datang kepada Bayu. Bayu yang sedang tidur diganggu oleh hantu yang menyamar sebagai Nina. Nala sangat kesal kepada Bayu karena Bayu tidurnya sangat berisik. Oleh karena itu, Nala pun ingin tidur di kamar Nina saja. Setelah kejadian tadi, Bayu jadi tidur sendiri. Tak lama kemudian, ia mendengarkan suara peluit miliknya. Ternyata Nina yang meniup peluit itu, dan Nina mengajak Bayu untuk mencarinya. Di sisi lain, Ua yang sedang tidur di kursi goyang tiba-tiba tercekik oleh gorden karena jimat yang ia pegang jatuh ke lantai. Tapi untungnya Ua bisa mengambil kembali jimat itu sehingga ia bebas dari cekikan. Bayu terus mengikuti kemana Nina akan pergi. Sophie yang tengah bingung dengan sketsa buatannya untuk novel terbaru Adrian segera berlari karena mendengarkan peluit milik Bayu. Bayu pun masuk ke dalam gudang. Yang pada akhirnya Bayu pun diculik oleh hantu kentang. Sophie teriak histeris kembali karena melihat peluit milik Bayu, tetapi tubuh Bayu tidak bisa ditemukan. Saat sedang mencari Bayu, Adrian melihat ada sebuah pintu menuju ruang bawah tanah. Ia curiga jika Bayu ada di sana. Mereka pun turun ke bawah tanah. Namun bukan Bayu yang mereka dapat, melainkan sesaji yang sangat banyak. Keesokan paginya, Adrian memanggil polisi dan meminta polisi menyelidiki kasus ini lebih dalam, dan dia sangat curiga dengan sesaji-sesaji itu. Setelah itu, Ua menyuruh semuanya untuk memakai jimat yang diberi oleh Dadang. Ia menceritakan kejadian cekikan gorden semalam. Namun Sophie tidak percaya dan menyuruh Ua untuk melepas jimatnya. Setelah itu, ia pun membuang jimat-jimat itu. Malam hari pun datang kembali. Kini teror datang lagi menghampiri Ua. Sophie yang mendengarkan suara kasur jatuh segera menuju kamar Ua, dan ia melihat hantu kentang itu sedang memasukkan tangannya ke dalam mulut Ua, dan tiba-tiba tubuh Sophie terbanting keras hingga terpental ke lemari. Dan keesokan harinya, Ua menjadi bisu, tidak bisa berbicara. Saat menjelang malam, Sophie yang mulai percaya jika ada hantu kentang langsung mengambil kembali jimat yang telah ia buang. Dan Sophie terkejut oleh teriakan Nala yang diganggu oleh hantu kentang, dan tubuhnya pun tertumpuk oleh banyak kentang yang turun dari tangga. Saat mencari Nala, Adrian pun menemukan pintu kembali. Pintu itu menuju ruang bawah tanah. Jadi intinya di gudang ada ruang bawah tanah, dan di rumah juga ada tanah bawah slur. Faham? Lanjut. Adrian dan Sophie segera mencari Nala di ruang bawah tanah, dan mereka melihat banyak sekali mayat yang masih segar. Yang ternyata mayat-mayat itu adalah korban para warga dari teror hantu kentang. Mereka berhasil lolos dari para mayat-mayat itu karena jimat yang dibawa oleh Sophie. Nala yang akan dimakan oleh hantu kentang pun gagal karena hantu itu takut juga oleh jimat yang dibawa Sophie. Setelah selamat, Ua pun ingin berbicara kepada Sophie. Ua berbicara melalui permainan kata-kata, dan hasilnya terdapat tulisan Dadang. Keesokan harinya, mereka segera menuju toko Dadang, dan ternyata Dadang pernah kerja juga di perkebunan ayahnya Sophie waktu dulu. Sophie pun bertanya, berarti Dadang tahu kemana orang tuanya menghilang. Dadang pun mengatakan jika sebenarnya orang tua Sophie tidak menghilang, melainkan menjadi korban persugihan. Dan persugihan itu pun dilakukan oleh orang tuanya Sophie sendiri. Sophie tidak percaya jika orang tuanya melakukan hal semacam itu, yang pada akhirnya Dadang pun menjelaskan jika dulu hidup orang tua Sophie sangat miskin. Setiap panen pun selalu gagal, dan untuk makan sehari-hari mereka selalu memakan kentang yang hampir busuk. Lalu kedua orang tua Sophie ingin menjadi kaya raya secara cepat, dan mereka bersekutu dengan setan.
Oleh karena itu ada 3 syarat yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Yang pertama, mereka harus selamanya menyembah setan itu. Yang kedua, setan itu harus diberi tempat tinggal di dalam rumahnya. Dan yang terakhir, mereka harus selalu memberikannya makan, dan makanan itu harus tubuh anak kecil. Pada akhirnya ada seorang ibu yang memberikan anak cacatnya kepada kedua orang tua Sophie karena ibu itu merasa malu jika harus mengurus anaknya sampai besar, dan ibu itu pun dibayar sangat mahal. Setelah itu mereka berdua harus memakan daging anak kecil itu, dan setelah semua syarat dipenuhi, mereka menjadi kaya raya seluruh. Tetapi setan itu meminta tumbal anak kecil lagi. Mereka pun tidak mau jika Sophie yang saat itu masih kecil harus dijadikan tumbal, sehingga Sophie dititipkan kepada uaknya. Setan itu pun marah, dan kedua orang tua Sophie ingin berhenti melakukan persugihan. Tetapi yang namanya melanggar dari bersekutu dengan setan, maka taruhannya adalah nyawa, dan setan itu pun pergi ke neraka. Dan kini anak korban tumbal itu pun menjadi penasaran, dan arwah yang penasaran tidak diterima di surga maupun di neraka. Dan untuk menyelamatkan Nina dan Bayu, masih ada satu cara lagi, yaitu Adrian dan Sophie harus bertanya apa mau dari hantu kentang itu, supaya arwah si hantu kentang tidak penasaran lagi. Dadang pun memberikan buku tata cara untuk berkomunikasi dengan makhluk halus, dan ia tidak bisa ikut melakukan ritual karena ia juga terlibat dalam persugihan itu. Dan ternyata dukun yang menolong orang tua Sophie menjadi kaya itu adalah dirinya sendiri, dan ia tidak mau mati dibunuh oleh hantu kentang tersebut. Pada malam harinya, mereka segera melakukan ritual, dan selama ritual, mereka dilarang untuk menoleh ke belakang. Dan setelah melakukan ritual dan berkomunikasi langsung dengan hantu kentang ini masih sangat dendam dan akan membunuh mereka semua. Saat di rumah, Ua pun ingin berbicara kepada Sophie, dan terdapat tulisan jimat. Ua ingin memakan jimat itu. Setelah ditelan, tubuh Ua pun bergetar dan langsung memuntahkan beberapa kentang, dan jimat itu pun keluar kembali. Setelah itu Ua pun bisa berbicara lagi dan mulai bercerita. Pada saat ia di toko Dadang pada waktu itu, Dadang bercerita jika ada arwah penasaran di rumah ini. Arwah itu adalah korban pesugihan yang sengaja ditumbalkan oleh ibunya. Ua pun bertanya, mengapa arwah itu menyerang mereka semua, bukan kepada ibunya? Dadang mengatakan jika ibu tersebut membutakan mata arwah anaknya dengan diberikan sesajen secara rutin yang diganti setiap minggunya. Tapi Dadang tidak tahu di mana letak sesajen itu. Sophie ingat jika di ruang bawah tanah gudang, ia dan Adrian pernah melihat sesajen-sesajen itu, dan mereka pun segera menuju ke sana. Mereka penasaran siapa ibu dari hantu kentang ini, dan mereka mulai berpikir jika setiap minggu sesajen ini diganti dengan yang baru oleh ibunya, maka si ibu itu pasti sering datang ke rumah ini. Dan yang sering datang ke rumah ini selain keluarga Sophie hanyalah Kidarti. Dan ya, Kidartilah ibu dari hantu kentang tersebut. Setelah itu, mereka segera membakar sesajen-sesajen itu. Shin pun beralih kepada Dadang yang diteror oleh hantu kentang karena telah mencoba untuk memusnahkannya. Istri Dadang ditemukan sudah tewas di atas lemari, dan Dadang pun tewas karena jantungnya dicabut oleh si hantu kentang. Kemudian hantu kentang pun menyamar menjadi wujud Sophie dan mengajak Adrian dan Nala untuk ikut dengannya ke ruang bawah tanah rumah. Sebelum itu mereka disuruh untuk melepaskan jimatnya dulu karena akan sangat berbahaya. Setelah Adrian dan Nala turun ke ruang bawah tanah, hantu kentang mulai berubah menjadi wujud aslinya dan segera menyerang Adrian dan Nala. Mayat-mayat yang masih segar itu pun hidup kembali dan berusaha membunuh Adrian dan Nala. Mereka pun segera masuk ke dalam terowongan kecil sehingga mayat-mayat itu tidak bisa mengejarnya lagi. Namun terowongan itu mengarahkan mereka kepada jalan yang buntu sehingga mereka tidak bisa kabur lagi. Sophie yang mendengarkan teriakan Nala segera turun ke ruang bawah tanah rumah sambil membawa sesajen yang telah terbakar. Setelah Sophie menemukan Adrian dan Nala, ia segera membakar lagi sesajen itu sehingga para mayat-mayat itu pun musnah, dan mata si hantu kentang pun sudah tidak buta lagi, yang menyebabkan hantu kentang mengetahui siapa yang telah tega mengorbankan dirinya sebagai tumbal, yaitu ibunya sendiri. Nina dan Bayu akhirnya dikembalikan dan ditemukan dalam kondisi terbungkus oleh karung di perkebunan kentang, dan untungnya mereka masih hidup. Gak pakai lama, malam itu juga mereka langsung keluar dari desa itu dan menuju rumahnya kembali. Dan Kidarti pun tewas oleh arwah anaknya sendiri dan dimasukkan ke dalam kuali besar yang penuh dengan kentang. Enam bulan kemudian, akhirnya Adrian mengeluarkan novel horor terbarunya yang diangkat dari pengalaman dirinya sendiri. Ia mendapatkan pelajaran yang berharga jika mereka yang goib itu nyata. Mereka ada di dimensi lain, tapi dekat dengan kita.
The end. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada video kali ini. Seperti biasa, jika kalian suka silahkan like dan share video ini ke teman atau saudara kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.